Melihat kegagalan ilmu pengetahuan yang ada. Ilmu politik satu kontainer dan kitab suci satu kontainer saya ringkas jadi satu lembar. Ya toh, era sekarang sudah era digitalisasi ya. Ngapain baca buku tebel-tebel, capek-capekin aja. Lebih baik tanam bayam kayak nanam ketela dimakan bisa, karuan itu ya. Nah ini ajaran Bung Karno. Kenapa ajaran Bung Karno? Karena ajaran Bung Karno itu mengakomodir pikiran-pikiran dari seluruh ajaran yang ada, baik itu ajaran kitab suci ataupun ajaran ilmu politik. Kitab suci misalnya, setiap kitab suci pasti menceritakan asal mulanya alam semesta. Dan setelah itu setiap kitab suci selalu menceritakan tentang nasib manusia itu jangan sampai menyembah berhala. Ya toh? Setiap kitab suci ya. Setiap kitab suci pasti itu intinya. Nah, oleh karena itu sebelum ada manusia diciptakanlah ini bumi. Sebelum ada bumi yang ada adalah udara, air, api, tanah. Berputar-putar udara dibakar api yang membara. Sebelum ada manusia diciptakan dulu malaikat. Saya pakai istilah maha malaikat, karena maha malaikat itu tugasnya ada yang menjaga api, ada yang menjaga air, ada yang menjaga angin dan lain sebagainya. Misalnya si Jawa karena betul-betul menganggap bahwa air merupakan satu wujud dari kemurahan yang maha kuasa sendiri, maka dari itu orang Jawa mempunyai kebiasaan sering segagap atau sering ngebom bakar dupa di pantai selatan. Dan Bung Karno punya tempat di mana-mana, di kamar-kamar khusus, misalnya di Bali, karena kamar nomor ini, di Pelabuhan Ratu, kamar nomor ini, kamar ini selalu ada, karena menyatukan diri dengan makrokosmos, dengan air yang gelombangnya besar, dan itu gaya elektronnya, ya, kekuatan elektronnya tinggi. Jadi si Jawa itu benar-benar intelek. Nah, oleh karena itu setelah bumi terpenuhi untuk kehidupan manusia, ada tumbuh-tumbuhan, lalu mulai binatang, mulai ada renek-renek dan sebagainya. Ini dilahirkanlah manusia yang sejati. Saya pakai istilah sejati karena nafsunya, terus ini tanahnya, airnya, apinya, udaranya itu seimbang. Dan yang di tengah itu buat titik itu Tuhan. Di tengah-tengah otak kita. Nah, otak kita tugas otak itu harus menata ini. Otak ini, saya senang buat rumah yang gini-gini gede. Di rumah saya di Malang gede, macam-macam kayak keraton. Tapi waktu saya membeli semen, waktu saya membeli cat, nipu orang atau tidak? Ya, mencuri atau tidak? Itu tidak boleh. Jangan dipikir itu nanti tidak ada dampaknya, tetap ada, karena sebenarnya pada waktu kita berbuat non manusiawi itu dampaknya adalah terhimpun di dalam tubuh kita, akhirnya menutup sang jiwa tadi itu. Nah, setelah ada manusia baru ada yang namanya nabi. Nabi itu istilahnya pemimpin. Setiap gerombolan orang pasti dipimpin salah seorang. Misalnya dari kesini siapa ngordinir? Oh, yang ngordinir misalnya Mas Hendra aja. Nah, bagaimana loh? Nanti kalau beli teh, beli kopi, neng warung apa bendara nih, ini misalnya gitu ya. Itu melayani gitu ya. Setelah ada nabi, ada rasul. Rasul itu adalah orang-orang terpilih, tapi tidak sebesar nabi. Biasanya dalam lingkungan kecil selalu ada rasul. Karena dalam lingkungan kecil pun ada seseorang yang harus menjaga kewibawaan di Karikanan itu. Nah, setelah itu semua dimodernisir oleh Bung Karno. Ilmu ini namanya marhainisme.
Marhed itu manusia yang menderita, bukan karena miskin, bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi menderita karena sistem. Ajarannya marhenisme. Akhirnya tahun 1927 di Bandung Selatan. Akhirnya pada waktu Indonesia sudah akan menyampaikan kemerdekaannya, Bung Karno itu dimohon untuk bisa pidato. Bung Karno sebelumnya juga datang ke Mendiang Hasyim Asy'ari, ke Romo Pastur segala macam, semuanya tokoh-tokoh lama itu. Bung Karno akhirnya membuat kesimpulan, adalah kita harus mempunyai fondamen dasar di negara ini yang tegas, yaitu 5, menjadi Pancasila. Semula marhenisme isinya 3, ya, religius, manusiawi, dinamis. Jadi orang Indonesia benar sregep, rajin bekerja, bukan orang malas. Ya, religius, semua yang dikerjakan itu selalu sumarah atau pasrah terhadap Sang Maha Kuasa. Itu disebut religius. Manusiawi, karena dia bekerja itu untuk menghidupi anaknya, keluarganya, besok masa besarnya, itu kan masuk manusiawi banget, ya, manusiawi banget. Lalu dinamis artinya pantang menyerah, tidak mau istirahat, terus ada yang dikerjakan. Nah, ini akan menimbulkan tata kehidupan yang adil dan beradab. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Kenapa kalau ikut setan jalannya ini? Pada waktu malaikat diciptakan, itu malaikat itu ada yang nakal, ada yang tidak. Kalau yang tidak nakal itu membantu manusia sesuai dengan fungsinya, yang nakal itu akhirnya karena malaikat itu terdiri dari api dan udara aja, tanah dan anunya tidak ada, dan airnya. Jadi makanya tidak bisa dilihat dan hari ini. Nah, karena malaikat itu sebagian itu ada yang tidak mau sujud ke manusia, akhirnya malaikat itu mempengaruhi manusia-manusia yang semestinya seperti ini menjadi ini. Ingin kekuasaannya itu ekspansi sebesar-besarnya, ingin yang mewah-mewah segala macam, tapi keberanian untuk sucinya sedikit. Ini adalah orang kapitalis, ya. Kapital itu modal, S itu orangnya. Kapitalisme itu adalah pahamnya. Dan tadi saya katakan, manusia hidup itu secara ekonomi harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang sekecil-kecilnya. Itu. Akhirnya menjadi ini. Nah, ini akibatnya disebut sekuler. Sekuler itu punya gereja, punya masjid, punya wihara, punya pura, punya tasbih, punya macam-macam, punya salib. Tapi pikirannya itu nggak seimbang dengan kemanusiaannya. Ada lagi yang ateis. Ateis itu sama sekali tidak percaya. Oh, ngomong Tuhan itu berkaya atau orang males itu ngomong yang real aja, cari nasi satu piring sehari sulit tuh ngomong yang nggak ada. Jangan diturut. Nah, ini akhirnya ateis. Nah, karena dua-duanya itu sudah berpikiran politik untuk kepentingan bangsanya, tidak sadar bahwa Tuhan ciptakan berlainan untuk saling menang tadi itu, akhirnya semuanya butuh militer. Untuk apa? Untuk melindungi anunya, emosinya. Kapitalis membentuk militer, komunis membentuk militer. Militer disebut fasis, pasti halal segala cara, pasti kegelapan, pasti kehancuran. Ini jalannya setan, betul. Dan ini meskipun mikro, manusia ini belajar ini gampang, soalnya dampaknya itu cepat itu loh ya. Dampaknya apa yang di sini tuh? Kalau roh kita tidak kembali suci, bersembayang di matahari, jangan pikir hidupnya nanti itu enak, susah karena justru nanti itu dolanan mereka. Oh, itu dari nyuagan wes tak tunggu ini dulu pernah batu yang saya tunggu. Wes sekarang kamu menjadi anak buah saya. Mau tidak mau tiap hari harus menyuci kaki saya, harus nyewoi saya. Maaf ini bahasa kasar, becetol itu ya, becetol gitu loh ya. Dan itu ribuan tahun. Tersiksanya itu ribuan tahun. Kalau selama manusia mungkin umurnya sekitar 70-80 tahun lah. Tapi di alam sana ribuan tahun.
Ini. Nah, itu apa lagi yang perlu tahu? Jadi gini, ada 2 poin lagi yang berarti ya. Ini penting sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan tsunami 20 meter ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kemudian timbul kekhawatiran dan lain sebagainya. Barangkali yang bisa memberikan statement peneduh, ya kan? Kenapa kok bisa seperti itu? Itu kan solusinya bagaimana? Itu dulu ya. Ya, sebenarnya leluhur di Jawa dulu itu jauh-jauh sudah memahami bahwa ganasnya alam yang memang sudah dialektikanya seperti itu bisa diantisipasi, ya, bisa diantisipasi dengan apa? Dengan membuat tempat-tempat yang disakralkan. Disakralkan itu adalah dipelihara dengan baik, penuh dengan etika dan kesopanan. Misalnya kalau di sini, di situ ada biru, lalu ada lagi Watu Gede, tempat peninggalannya Kendes. Dan kalau Kelut pun ada ini, Jawa Tengah ada apa? Seluruh Nusantara itu pasti ada. Semacam kayak punden-punden gitu ya? Termasuk punden-punden. Karena punden itu kan bekas tempat beliau berada. Iya. Tapi sokmanya beliau masih setia di sana. Nah, sokma itulah yang mampu mendeteksi akan semuanya itu. Jadi kalau karena malaikat itu adalah pita gaib, kita bila perlu mendatangi mereka bisa, ya. Misalnya pada waktu saya pakai istilah saya menggulingkan Orde Baru. Saya hanya dua orang dengan wanita seperti ini, dan segede ini, umur 27 waktu itu, namanya Maharani Suwita, ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak menumbuhkan Orde Baru itu pasti gampang ketahuan. Sana lebih kuasa, budenya banyak, mulai pistol sampai meriam kok. Kita ketepil aja tidak punya kok. Dan kita tanya kepada leluhur, datangi Gunung Lawu, datang ini, dan termasuk ke pantai selatan. Suatu saat karena udah capek bertahun-tahun ya, sama dengan saya dengan Mbak Rani itu di Pelabuhan Ratu, Mbak Rani, ayo kita Mbak kita sedekap di itu loh, di Watu Karang di sana itu. Waduh jangan Mbak, sekarang pagi airnya rob, tapi kalau nanti jam sekian airnya gede itu batu itu nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Kalau memang saya dan Mbak Rani itu bukan lakunya, biar telan samudera kita tidak takut, percuma, memalukan. Saya sudah ninggal anak, ninggal istri, ninggal ini, gitu, ya. Terus akhirnya di sana, air itu datang satu rumah gedenya, ombak teguh dari sini, plak gitu, batin itu dimplak, Pak Paus ya bang gitu ya. Di atas saya itu, di atas saya, lalu ledak gitu, jatuh ada batu karang sekian. Terus saya pergi ke Jatinegara, saya buat leontin, yang satu untuk beliau, yang satu untuk saya. Nggak tahu beliau sekarang di mana. Saya cari kok nggak ketemu. Kalau nggak salah terakhir hidup dengan suaminya orang Madura, tapi nggak tahu di mana ya. Iya. Jadi ini nanti itu kalau diajarkan kepada anak-anak gampang, karena Marianisme itu adalah real, gampang diterima oleh otak siapapun. Ya. Kalau ada statement yang mengatakan orang kemudian nanti bencana itu merupakan ulah Nyi Roro gitu, yang sepakat enggak ya? Ya Roro itu sebenarnya air itu sendiri. Tadi dia ceritakan, ya sepakat juga. Cuma bahasa Jawa kadang-kadang seperti itu. Dan air itu kalau nggak salah dia tidak saya kasih cerita, air itu perwujudan Tuhan, perwujudan Tuhan itu air itu. Kalau saya ceritanya di kampung dianggap saya orang senting, ya tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Om saya sudah melakukan itu, saya apa? Kenapa wujudan dari beliau? Nah, buktinya bumi disangga air, tubuh kita 70% air, dan air itu semua yang dapat air mesti hidup. Otak kita 88% air.